Arsonis membakar 5 gedung gereja dan membuang kotoran ke bangunan yang hangus dari 20 Januari hingga 24 Januari di sebuah desa di Kenya Barat, kata sumber. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sudah lama kita nggak tampil di sini karena kita pelayanan di desa-desa, dan puji Tuhan ada salah satu desa yang di sana ada jemaat dan juga ada pendetanya, tetapi ketika mereka ingin membangun gereja tidak disetujui oleh masyarakat setempat. Dan saya katakan solusinya adalah kita buat konten di tempat ini, dan saya yakin pasti viral kalau di Metanoia. Dan puji Tuhan saudara, betul-betul viral. Hanya tempo 2 hari. Itu camat telepon, itu Polres telepon, dan bupati juga ikut di sana. Sehingga pendeta ini dipanggil, dan pendeta ini menelepon saya karena permintaan Muspida pemerintahan setempat supaya itu di take down. Tapi kami nggak take down, kami privat saja sampai nanti gereja terbangun atau sampai mereka sudah berdamai, terselesaikan dengan baik. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton video, ini juga hampir mirip-mirip kisahnya, malah lebih sadis ini menurut saya. Ada 5 gedung gereja yang dibakar, saudara. Jadi banyak jemaat-jemaat yang mengalami luka-luka dan juga jemaat-jemaat yang tertekan, tertindas. Bahkan tidak sedikit juga mereka yang harus meninggalkan wilayah itu dikarenakan ketakutan. Saudara, nggak sabar lagi lihat videonya. Nah, ini videonya. Arsonis membakar 5 gedung gereja dan membuang kotoran ke bangunan yang hangus dari 20 Januari hingga 24 Januari di sebuah desa di Kenya Barat, kata sumber. Gedung gereja Santa Monica dibakar pada 20 Januari di desa Otamba di daerah Nyaraibari, Cace di Kabupaten Kisi. Pada 21 Januari, gedung gereja sedunia dengan 100 anggota, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan Legio Maria dibakar sekitar pukul 3 pagi pada 24 Januari. Pelaku pembakaran membakar gedung gereja Pentakosta yang beranggotakan 250 orang, semuanya di desa yang sama. Selain membakar gereja, para pelaku pembakaran juga melakukan tindakan keji dengan mengambil kotoran manusia ke dalam gedung untuk mencegah umat beriman menghadiri gereja mereka yang hancur, kata sumber daerah. Mayoritas anggota gereja takut untuk menghadiri kebaktian setelah gereja dibakar karena takut para pelaku pembakaran akan mengikuti mereka langsung ke rumah mereka, mempertaruhkan nyawa keluarga mereka. Gereja-gereja tersebut menimbulkan kerusakan jutaan shilling Kenya pada bangunan, kursi, dan barang-barang lain di gedung-gedung itu, kata sumber itu. Asosiasi Gereja dan Pendeta Kenya mengutuk pembakaran tersebut dalam pernyataan pers. Kami menuntut otoritas investigasi untuk menyelidiki masalah ini dan mengekspos agen dari tindakan keji tersebut. Para pemimpin gereja telah menghimbau polisi untuk meningkatkan keamanan di daerah tersebut dan menemukan serta menuntut para pelakunya. Daniel Ratemo, ketua gereja Pentakosta, meminta dukungan finansial dan doa. Seorang pastor di gereja Legio Maria memanggil polisi untuk menemukan para pelaku pembakaran. Kejahatan seharusnya tidak mengalahkan kebaikan yang dibawa Injil Kristus, kata imam itu, yang namanya dirahasiakan untuk tujuan keamanan. Kenya menduduki peringkat ke-49 dalam daftar pantauan dunia 2021, organisasi dukungan Kristen Open Doors, dari negara-negara yang paling sulit menjadi seorang Kristen. Tadi kita sudah saksikan visualnya dan juga beritanya. Siapa yang bilang ini hoax? Ini semua ada artikelnya. Memang TV Indonesia nggak mungkin menampilkan ini. Tetapi berita luar negeri nggak bisa dihambat, dihalangi. Karena sekarang zaman internet, yang terjadi di dalam gua pun bisa kita ketahui di sini.
Apa yang Yesus katakan itu benar-benar saudara digenapi. Yang dulu disampaikan di tempat tersembunyi, sekarang disampaikan terang-terangan. Artinya tidak ada bisa lagi yang disembunyikan. Saya kasih contoh, saya ngomong di sini. Tapi bisa saja orang di Amerika, di Taiwan, di India, di Pakistan, di Eropa, Indonesia melihat dan mendengar apa yang saya katakan. Oleh karena itu, kita yang bersosial media harus berhati-hati. Tidak boleh hoax. Kita harus jaga-jaga dan waspada. Saudara, apa yang Anda alami ketika Anda tadi melihat video tadi? Apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat video tadi? Saya secara pribadi, saya merasakan bagaimana penderitaan yang mereka hadapi. Bagaimana kehidupan sehari-hari yang mereka jalani ketika gereja mereka sudah dibakar seperti itu. Tetapi di sisi lain, saya juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di Roma 8 ayat 28. Jadi kalau betul-betul jemaat yang ada di Kenya ini sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak ada peristiwa-peristiwa itu yang tidak dalam kontrol Tuhan. Alkitab katakan di Kejadian, mereka mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Kita doakan saja. Nggak lama lagi kayaknya juga akan terjadi kebangunan rohani seperti di negara-negara lain yang umat Kristen minoritas diintimidasi, tetapi sekarang sudah terjadi kebangunan rohani. Contohnya misalnya ya di Iran dan banyak di negara-negara lain lagi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ikut Tuhan Yesus. Memang dijanjikan Tuhan keselamatan, itu pasti. Bahkan Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, kata Matius 28. Namun ingat baik-baik saudara, dalam perjalanan hidup ini tentu kita akan menghadapi banyak tantangan, rintangan, kesulitan. Tapi percayalah bahwa roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini, kata 1 Yohanes 4 ayat 4. Oleh karena itu kita jangan mengandalkan kekuatan tubuh ini, tapi kita mengandalkan apa yang ada di dalam kita, yaitu roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Dialah yang akan terus menuntun kita kepada iman, memimpin kepada iman, dan terus hidup oleh iman. Karena iman di dalam Yesus membuat kita menang lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Oleh karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, peristiwa yang saya saksikan tadi, itu tidak membuat saya kecut, tidak membuat saya ciut, tidak membuat saya takut, tidak membuat saya mundur untuk memberitakan Injil. Inilah yang kami lakukan. Justru kami semangat memberitakan Injil. Saudara, bayangkan. Kami memberitakan Injil bukan kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus. Bukan kepada orang-orang Kristen. Tapi kuasa roh itu bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sehingga mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau didoakan. Itu artinya mereka merasakan hadirat, urapan, dan kuasa Tuhan. Bisakah Anda bayangkan kalau saya tumpang tangan, mereka nggak merasakan hadirat, urapan Tuhan, sementara mereka bukan anak Tuhan. Sementara mereka bukan orang Kristen, pasti mereka akan marah. Oleh karena itu saudara, mari kita memberitakan Injil dengan otoritas kuasa kerajaan Allah. Karena Alkitab berkata 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ketika kuasa itu bekerja dalam diri seseorang, maka tidak ada lagi yang bisa melawan kuasa Tuhan itu. Dan yang kedua, kita sampaikan dengan santun, kita sampaikan dengan baik, jangan menyinggung agama orang lain, jangan menista agama orang lain. Kita ceritakan iman kita dalam Yesus, pengalaman kita bersama Yesus. Nanti Roh Kudus bekerja, maka orang itu akan percaya. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Memang kita dilindungi oleh konstitusi, tapi ada cara-cara yang kita harus buat supaya kita tidak melanggar hukum yang ada. Oke? Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Kenya, yang mereka sekarang mengalami penderitaan, supaya 5 gereja itu segera terbangun rapi lagi.
Tuhan Yesus urapi kami, saudara-saudara kami yang ada di Kenya, Tuhan jamah, Tuhan urapi, biar ada donatur-donatur yang bisa mengirim ke sana. Kami tidak tahu caranya Tuhan Yesus, kami hanya mempercayakan semuanya kepada Yesus Kristus. Dan begitu juga kami semua yang di Indonesia, kami bersyukur Indonesia damai, Indonesia tetap saling menghargai, menghormati, sehingga tidak ada perpecahan di negeri ini. Tuhan Yesus berkati semua kami, berikan keberanian untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan Allah kami yang kudus, kami percaya. Haleluya. Amin.